Shalom saudara, pagi hari ini sebelum kita duduk sidangan dengan Dia, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, jiwa kami merindukan Engkau. Layakan kami, kuduskan kami, bahkan sucikan kami Tuhan. Pagi hari ini Bapa, biarlah Engkau bertahta Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau hadir Tuhan melawat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia saudara. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan akan pemulihan Bapa. Kami rindu Tuhan akan setiap jamahan-Mu. Ya lama dasyik kata-kata lama. Ya lama. Jamah setiap kami Bapa. Jamah setiap kami Tuhan. Kau yang memulihkan. Ya lama. Rasakan kasih-Nya saudara. Rasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Ya lama. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ya lama. Kami bersyukur. Ya lama. Ya lama Bapa tasyikara lama nasande. Ya loina. Ya lama Bapa tasyikara lama. Laman asakatakan lamanase, jiwaku merindukan-Mu. Amin Tuhan. Ya Allah yang hidup jiwaku, jiwaku haus kepada-Mu. Ya Allah yang jiwaku, jiwaku merindukan-Mu. Amin Tuhan. Ya Allah yang hidup jiwaku, jiwaku haus kepada-Mu. Ya Allah yang ku bersyukur, ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku. Jiwa kami, jiwaku merindukan Ya Allah yang hidup. Ya Allah, amin Tuhan. Kami haus Bapa, jiwaku haus kepada-Mu. Ya Allah, bersyukur kepada
satu-satunya penolong kami Tuhan, penolongku. Ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu. Cuma pengharapanku, penolongku. Ya Allahku, tiada yang seperti penolongku, penolongku. Ya Allahku, tiada yang sepertimu. Sembah Dia, sebab Kau penolong kami Tuhan. Kau satu-satunya dalam hidup kami Bapa. Ya Bapa, ya Bapa sana, ya Bapa. Ya kata-kata kasyane, ya Bapa Bapa shikara lama. Ya Bapa, inataka shikara lama nashane. Ya Bapa jawaban kami Tuhan hanya di dalam Engkau Bapa. Engkau yang memberikan kami kekuatan Tuhan yang baru Tuhan. Persoalan yang kami hadapi, tantangan yang kami hadapi Tuhan, bersama Engkau Tuhan kami dapat berjalan Tuhan. Ya Ramadasi kata kekuatan yang baru mengalir bagi setiap kami Tuhan. Ya Ramadasi kita kata-kata hanya Engkau yang mencari jawaban kami Bapa. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, deklarasikan pagi hari ini saudara pertolongan Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang
kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya kami cinta akan Engkau Tuhan. Selamanya kami akan cinta Tuhan akan hadirat-Mu Bapa. Selamanya kami akan cinta akan pribadi-Mu Tuhan. Pertetapkan langkah kami Bapa, pertetapkan iman kami Tuhan. Biarlah Bapa, ajar kami Bapa, ajar kami Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini agar hidupku puaskan hati. Bagi-Mu pribadi kami Tuhan, bagi-Mu hati kami Tuhan. Sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi, katakan ajarku Tuhan. Ajarku memahami Yesus Tuhan semua kehendak-Mu Bapa. Puaskan hati-Mu bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi, katakan ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini. Amin Tuhan. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri. Ajarku memahami semua yang Kau ingini agar hidupku puaskan hati-Mu bagi-Mu Tuhan. Sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi ajarku. Ajarku memahami semua yang Kau ingini agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini dengan perjamuan kudus, kami percaya ibadah ini meskipun lewat online Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kami yakin dan percaya dimanapun jemaat-Mu berada, mendengarkan sabda-Mu, isi hati-Mu, mereka selalu berglori, mereka selalu bersuka cita, dan mereka melihat banyak jawaban terjadi di tahun ini Tuhan. Biarlah puji-pujian kami, penyembahan kami, berbau harum di dalam hadirat-Mu. Bapa, berkati setiap ibadah kami pagi ini Tuhan. Dan kami siap mendengarkan sabda-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap katakan haleluya, amin. Ya, Salam,
Selamat pagi Bapak Ibu semua yang ada dimanapun berada pagi hari ini. Ya, kita percaya bahwa apapun yang terjadi, kita tidak akan kehilangan sukacita, damai sejahtera, pertolongan Tuhan tetap terjadi. Pagi hari ini saya rindu untuk membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang di rumah nanti persiapkan untuk roti dan anggur, karena kita percaya dengan tubuh dan darah Kristus. Saudara, kuasanya sungguh sangat luar biasa, dan kita akan mendengar dan melihat bahwa pertolongan Tuhan betapa ajaibnya akan terjadi bagi setiap gerejanya. Sebab itu mari kita menghormati dan menghargai tubuh dan darah Kristus. Sebelum itu saya berharap sidang jemaat Tuhan untuk bisa mengikuti secara langsung, karena saya rindu supaya setiap ibadah saudara di rumah mengikuti secara online, siapapun gereja yang mengadakan, ya, bagi jemaat-jemaat saya rindu supaya mengikuti secara langsung seperti kita ada di tempat ini mengikuti ibadah. Demikian juga saudara di rumah bisa mengikuti, ya. Kita harus antusias, ya. Puji Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pagi hari ini kerinduan saya adalah dalam hadiratnya aku tenang. Ada beberapa judul yang Tuhan memberikan buat kita pagi hari ini, tetapi saya rindu untuk membagikan bahwa di dalam terjemahan Mazmur 50 ayat 15, di situ juga dikatakan bagaimana dalam kita berdoa. Nah, saudara yang terkasih, inilah waktunya Tuhan. Kita ini ada di dalam waktunya Tuhan, in God time. Di dalam waktunya Tuhan, saudara akan melihat bahwa perkembangan zaman ini semakin cepat. Pergerakan-pergerakan menjelang Tuhan Yesus datang kedua kali begitu cepatnya. Maka saudara, sebelum kita bagikan nanti dalam kitab Mazmur 50 ayat 15, saya rindu saudara melihat bahwa kenapa saya memberikan sebuah gambar-gambar di depan ini, supaya di dalam imajinasi kita, di dalam pemikiran kita, situasi keadaan sekarang adalah bagaimana terjadi dalam 2 tahun ini. Bahkan beberapa bulan yang lalu, saudara, kalau kita lihat COVID itu banyak terjadi kematian, wabah penyakit, tidak cukup sampai di situ. Saudara lihat, ada sebuah kejadian yang luar biasa di daerah China. Saudara, kalau kita melihat di dalam YouTube di situ, karena sarana media kita bisa menembus pandang dari berbagai negara dalam sekejap. Ya, kita bisa mengetahui kejadian di belahan dunia lain dalam sekejap. Saudara, kita lihat bahwa bagaimana banjir dalam satu kota. Ya, satu kota itu mengalami yang namanya kehancuran secara total ekonominya. Bayangkan berapa ratus triliun mengalami kerugian. Kalau kita lihat di dalam gambar-gambar itu, mobil-mobil sudah nggak ada harganya. Hanyut. Ya. Bahkan sampai, waduh, kalau saya lihat mobil-mobil baru, mobil-mobil mahal, semua kalau kita perhatikan, sudah kita, nyawa itu sudah berharga. Barang-barang yang mereka miliki itu sudah tidak punya harga lagi. Apa yang mereka kumpulkan bukan berarti tidak boleh. Apa yang mereka perjuangkan, mereka melihat bahwa di depan mata mereka, dan kita juga menyaksikan berapa mobil-mobil mewah sudah tumpuk-tumpukan jadi satu. Kalau kita lihat ini gambarnya, ya, di berbagai terowongan, di berbagai sungai,
bahkan di berbagai tempat itu mobil sudah berserakan. Terus belum lagi itu badai, angin topan. Kalau saudara perhatikan di YouTube, saudara lihat bagaimana orang bisa lari, bisa dibawa tergeser berapa meter. Kalau kita lihat kontainer-kontainer di pelabuhan itu berjatuhan yang begitu beratnya, badainya begitu kencang sekali, menghancurkan. Belum lagi habis dari itu, masih muncul lagi namanya badai pasir. Ketinggiannya 100 meter ketinggiannya. Bahkan satu kota ini, saya lihat apa yang terjadi dengan dunia ini. Beberapa hari kemudian saya juga mendengar ada yang namanya penyakit muncul baru, jamur hitam. Saudara lihat. Penyakit, kejadian-kejadian alam, gempa bumi, badai, angin topan, terus apalagi wabah penyakit, belum lagi peperangan. Hari-hari ini kita melihat begitu dahsyatnya. Maka tema hari ini yang membuat kita tenang adalah ketika kita diam di dalam hadiratnya, itu membuat kita tenang. Apapun boleh terjadi. Tetapi kalau kita ada di dalam naungan Tuhan, hati ini jadi tenang. Saudara kalau melihat kejadian alam ini, kita mau kemana lagi? Saudara, ekonomi, coba kalau lihat. Kemarin itu beberapa yang saya lihat, perusahaan-perusahaan besar sudah PHK, merumahkan orang-orang itu ribuan. Zaman sudah mengalami banyak kesulitan. Yang saya lihat di Google, di YouTube itu, Lion rumahkan sekitar 8.000. Belum lagi Giant, itu sekitar 7.000-an. Belum lagi perusahaan-perusahaan lain. Itu yang saya lihat di berita. Artinya apa? Ekonomi. Terus apa lagi? Kesehatan. Terus dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan sudah tidak bisa seperti dulu lagi. Harus mulai lewat online. Sudah tidak bisa, ruang batasnya sangat terbatas sekali. Perjumpaan, pertemuan, dan semua akan peralihan dari kehidupan gaya baru yang mesti kita belajar. Termasuk sampai hari ini, yang biasanya kita ibadah dengan bebas, sekarang harus lewat media. Artinya apa? Kita harus belajar dengan situasi dan keadaan, bukan artinya mengeluh. Maka coba kita belajar dalam kitab Mazmur 50 ayat 15. Saudara yang di rumah boleh buka dalam kitab Mazmur 50 ayat 15. Mazmur 50 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara lihat ya, bagi siapapun yang mendengarkan pagi hari ini, firman ini sangat menguatkan kita. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya Net Bible sangat bagus sekali. Dia berkata, pray to me when you are in trouble. Ya. Berdoalah kepadaku ketika kamu dalam kesulitan. I will deliver you and you will honor me. Aku akan membebaskan kamu dan kamu akan menghormati aku. Kamu akan meninggikan aku. Kamu akan memuliakan aku. Maka kalau Alkitab Mazmur 50 ayat 15 ini
Tidak ada jalan lain. Keadaan dunia ini boleh bergoncang. Tetapi, saudara coba lihat ya. Kenapa waktu ini semakin dipersingkat? Kitab Hagai berkata, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Lagi-lagi saya melihat, mendengar, ada namanya orang terkaya di dunia. Dia pergi keluar angkasa, mempunyai sebuah tujuan. Kalau nanti di dunia ini perang nuklir, kalau di dunia ini sudah tidak ada punya harapan lagi, minimal saya aman di luar angkasa. Dia sudah pergi dan dia mencari tempat. Saya berpikir, ini orang tidak baca Alkitab. Kenapa? Kitab Hagai berkata, sedikit waktu lagi aku akan goncangkan bukan saja bumi, langit. Maka kita tidak heran apa yang terjadi. Bagaimana badai, bagaimana wabah penyakit yang terjadi di bumi ini, bagaimana di laut tsunami, bagaimana di langit badai, angin topan, bagaimana kejadian di darat, peperangan, penyakit. Mau lari kemana? Hanya di dalam Tuhan kita tenang. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 pun berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Alkitab sudah mencatat, akhir zaman ini akan ada masa-masa yang sukar. Jadi pagi hari ini saya mau berkata kepada jemaat Tuhan, penyakit dunia ini, saya pegang Alkitab. Satu penyakit sudah ada obat, akan muncul penyakit baru lagi. Akan muncul penyakit baru lagi. Akan muncul penyakit baru lagi. Bukan berarti kita tidak boleh mencari obatnya. Saya menghormati para ilmuwan, para dokter. Tetapi Alkitab mencatat bagaimana hari-hari terakhir akan terjadi kegoncangan demi kegoncangan. Ini membawa sebuah gereja Tuhan untuk tetap sadar. Sebagaimana Abraham, ketika Allah mencari orang benar, Allah ingin menghancurkan kota Sodom. Abraham berkata kepada Tuhan, kalau ada 50 orang, kalau ada 40 orang, kalau ada 30, 20, bahkan 10 orang, masakah engkau menghancurkan kota ini? Alkitab mencatat dalam kitab Kejadian, Lot yang tinggal di kota Sodom, istrinya pun jadi tiang garam. Hanya Lot dan 2 anaknya yang selamat. Tuhan mencari orang-orang yang benar-benar mencari Dia. Kalau saudara mencari Dia, maka Alkitab ini mencatat bahwa apa yang terjadi, berserulah kepadaku pada waktu kesulitan, pada waktu kesesakan, pada waktu persoalan, pada waktu kegoncangan langit, bumi, darat, dan laut. Tuhan akan meluputkan dia. Bagi mereka yang mau diam dalam hadirat Tuhan, bagi mereka yang mau meluangkan waktu berdoa, maka dalam Net Bible ini, pray to me when you are in trouble. Kesulitan boleh terjadi.
Ekonomi sedang goncang. Kalau saudara mau diluputkan, mau diselamatkan, datang kepada Dia, Sang Sumber Penyelamat itu. Kita tidak bisa mengelak. Apapun keadaan dunia ini kita tidak bisa mengelak. Sudah dicatat di dalam Alkitab. Sedikit waktu lagi. Artinya inilah waktu-waktunya bagi mereka yang setia, bagi mereka yang mencari Tuhan. Dia akan diluputkan. Saudara yang terkasih, maka Tuhan berbicara pada waktu itu. Dalam kitab Matius, Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya lewat banyak perumpamaan. Suatu ketika Tuhan berbicara kepada murid-muridnya tentang mempelai yang bijak. Hari-hari ini, bagaimana kita menjadi wanita yang bijaksana? 5 wanita yang bijaksana. Kalau Tuhan sudah berbicara pada saat Nabi Hagai, kalau Tuhan berbicara dalam kitab Timotius, maka Tuhan pun juga berbicara, hendaklah kita bijaksana. Bagaimana situasi dan keadaan dunia ini? Bukan kita semakin takut atau semakin kita tidak berdaya. Tetapi gereja Tuhan sedang diajar sama Tuhan. Tuhan ingin melihat iman. Tuhan ingin melihat orang-orang yang setia dan orang-orang yang benar kehidupannya. Mempelai yang bijaksana, dia giat mempersiapkan dirinya. Saudara baca dalam kitab Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15. Ya. Efesus 5 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara lihat ya. Ayat ini berkata, jadi berhati dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jadi berhati-hatilah dengan cara hidup kalian masing-masing. Jangan hidup seperti orang bodoh, tetapi hiduplah seperti orang bijaksana. Ini bukan masanya lagi untuk hidup di dalam dosa. Ini bukannya masanya lagi untuk kita hidup jauh dari Tuhan. Waktu semakin dipercepat. Waktu semakin singkat. Adakah umat-umatku menjadi wanita-wanita yang bijaksana? Adakah umat-umatku menjadi mempelai-mempelai yang bijaksana? Kalau hari-hari ini ibadah kita terbatas, saudara harus cari dengan berbagai macam cara. Pergunakan uang saudara, beli yang namanya paket. Supaya apa? Supaya bisa menyaksikan firman, bisa mengikuti ibadah, suka tidak suka. Kita harus bayar harga untuk mencari Tuhan. Dimanapun saudara berada, Alkitab mencatat, kita harus bijaksana mempersiapkan diri kita. Bukan berarti media membatasi kita, bukan arti aturan membatasi kita, tetapi kita harus berjalan bersama aturan. Kita harus bisa hidup dengan aturan-aturan. Kalau pemerintah sudah berkata, PPKM, lakukan itu. Saudara cari paket untuk mengikuti setiap siaran, baik YouTube maupun FB, untuk menguatkan iman saudara. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara lihat, maksud saya dalam TSI adalah supaya kamu menggunakan setiap kesempatan.
Mumpung hari masih siang, mumpung hari masih terang, pergunakan waktu saudara. Kita tidak mengerti berapa banyak, saudara lihat, saya ngikutin di Jakarta, 3 hektar disiapkan kuburan, bahkan disiapkan 10 hektar lagi. Orang sudah tidak mengerti. Apakah itu saudara, orang tua, anak, tetangga, teman, ya, pelayan-pelayan Tuhan. Kita tidak mengerti, besok-besok sudah diumumkan baik di EB, RIP, sudah pergi. Kita tidak mengerti hidup kita. Tetapi berbahagialah bagi mereka yang mempersiapkan dirinya. Maka Alkitab berkata, supaya kamu menggunakan setiap kesempatan selagi napas masih ada dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita masih sehat, kalau mulut kita masih bisa dipakai untuk alatnya, pergunakan itu untuk menjadi berita kebenaran firman. Kalau hari ini saudara punya kaki untuk melangkah, lakukan itu untuk melayani. Jangan pernah engkau takut dengan keadaan, sehingga engkau terdiam di rumah, tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau Tuhan berkata, kalau aku yang meluputkan engkau, siapa yang bisa menyentuh kita? Untuk melakukan yang baik, mulai dari rumah. Jadilah contoh bagi orang lain. Jadilah contoh bagi keluarga-keluarga lain. Bagilah contoh bagi anak-anak kita. Jadilah contoh buat jemaat-jemaat Tuhan. Karena zaman ini adalah zaman yang jahat. Tidak bisa kita elakkan lagi. Kita harus bisa berjalan dalam situasi kegelapan ini. Kita harus bisa berjalan dengan situasi wabah ini. Ayat 17. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Jangan bodoh terus. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara lihat. Jadi janganlah hidup sembarangan. Jangan suka nilai orang lain. Nilailah diri kita sendiri. Apakah kita sudah hidup benar? Apakah hidup kita ini berkenan? Kalau belum, firman Tuhan berkata, usahakanlah supaya kamu mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan. Jangan sampai hari ini kita sendiri nggak ngerti apa yang kita lakukan, apalagi Tuhan bingung. Lihat saudara, emosi, amarah, pertengkaran, ketakutan, tidak mau dipulihkan, Tuhan jadi bingung. Saudara aja, orang di sebelah saudara bingung, apalagi Tuhan. Maka Alkitab ini mencatat ayat 17. Jadi janganlah hidup sembarangan, usahakanlah supaya kamu mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan. Belajar supaya hidup kita ini. Jadi ini ada usaha. Tidak bisa saudara gantungkan kepada orang-orang yang saudara harapkan. Alkitab ini mencatat, kenapa pendeta sudah tidak mau datang ke tempat saya lagi? Saya ini kan jemaatnya. Ya kalau 10-20 orang bisa, tapi kalau ribuan, puluhan ribu bagaimana caranya? Usahakanlah dirimu mengetahui apa kehendak Tuhan, bukan mengetahui apa kehendak pendeta, bukan mengetahui apa kata pribadi kita.
Akhir zaman ini gereja dituntut, domba-domba dituntut untuk mengerti. Tuhan ajar dalam situasi dan keadaan sekarang ini. Untuk setiap kita mengerti. Karena Tuhan berkata, jadikanlah segala bangsa muridku. Artinya bukan ditaruh pada satu posisi. Bukan ditaruh pada satu pemakaian. Apakah nabi, guru, gembala, penginjil, rasul? Tidak. Jemaat semua harus berfungsi. Karena masing-masing kita nanti akan bertanggung jawab. Wahyu berkata setiap pribadi akan mempertanggungjawabkan setiap kehidupannya. Maka Tuhan berkata dari 10 wanita ini, mereka mengerti firman, punya pelita. Tetapi yang 5 mempersiapkan diri untuk menyongsong Tuhan Yesus datang kedua kali. Dia penuh dengan minyak, bukan sekedar sedikit atau setengah, tetapi dia penuh. Akhir zaman ini, Tuhan mau saudara kepenuhan roh. Karena dalam kepenuhan roh, saudara itu dikuatkan. Apa yang Tuhan mau lakukan? Ada usaha untuk kita harus tahu. Bukan tidak tahu. Bukan tidak mau tahu. Hanya khusus pendeta yang tahu. Kita harus, ya seperti ini. Inilah saya, ini keadaan saya. Harus mengerti saya. Tidak. Alkitab mencatat. Supaya semua kita harus tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Sebagai suami, apa yang Tuhan mau lakukan saya kepada saya sebagai suami? Apa yang Tuhan mau lakukan saya sebagai istri? Saya sebagai anak-anak, saya sebagai pelayan Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai jemaat. Apa yang Tuhan mau lakukan kepada saya? Saudara lihat, Mazmur 50 ayat 14. Yang pertama, apa yang Tuhan mau lakukan? Kita kembali kepada Mazmur 50. Saudara lihat, saya senang dengan terjemahan lainnya. Alkitab mencatat begini. Yang kuingini, Mazmur 50 ayat 14 sampai 15. Dalam firman Allah yang hidup, Alkitab menjelaskan begini. Yang kuingini dari kamu ialah pengucapan syukur yang sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan mau? Ada usaha untuk harus kita tahu. Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Yang pertama, mempercayakan diri kita kepada Dia. Yang kuingini dari kamu ialah mengucap syukur yang sungguh-sungguh. Artinya tidak boleh ngomel. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Baik tidak baik keadaannya, tetap mengucap syukur. Ya, poin pertama. Poin pertama yang pertama adalah mengucap syukur. Yang kedua, aku ingin kamu menepati janji-janjimu. Bagus sekali ya terjemahan ini. Ya, kalau saudara di Alkitab, saudara bisa buka di situ terjemahannya. Ya, tepati janji-janjimu. Apa? Saya mau setia, saya mau berdoa, saya mau baca firman, saya mau melayani. Tuhan mau lihat mana yang kau ngomong itu. Apa yang sudah kau ucapkan. Saya mau dipulihkan, saya mau mengasihi. Waktu kita menikah itu bagaimana? Hanya maut memisahkan. Aku ingin mengasihi. Hai istri tunduk kepada suami. Suami hai mengasihi istrinya. Sudah lakukan itu? Haleluya.
Aku ingin kamu menepati janji-janjimu. Jangan janji-janji palsu. Ya. Aku mau setia melayani Tuhan. Kena COVID. Ngurap di rumah. Takut. Mana janjimu, kata Tuhan. Dalam keadaan baik aku setia. Dalam keadaan baik aku tidak baik aku sembunyi. Aduh. Tidak sesuai dengan Alkitab ini. Aku ingin kamu menepati janji-janjimu. Yang ketiga, aku ingin kamu mempercayakan diri kepadaku dalam masa kesulitan. Mempercayakan diri. Saudara percaya Yesus. Saudara percaya tubuh dan darah Kristus. Saudara percaya dengan baptisan. Saudara percaya dengan peristiwa di Golgota. Segala kutuk sudah diselesaikan. Saudara percaya Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara percaya Tritunggal Allah. Beda dengan saudara mempercayakan diri. Bagus, Mazmur 50 ayat 14-15 ini. Ya. Aku ingin kamu mempercayakan diri kepadaku dalam masa kesulitan. Ini masa kesulitan. Ini waktu kesulitan. Ini sedang digoncangkan dalam kitab Hagai. Hari-hari makin jahat. Wabah-wabah sudah tidak bisa lagi dibendung. Adakah gereja Tuhan mempercayakan dirinya kepada Tuhan? Atau saudara mempercayakan diri saudara dengan argumen-argumen, atau mempercayakan diri saudara dengan peristiwa-peristiwa di Google dan YouTube? Boleh saudara mendengar, tapi Alkitab mencatat dalam kitab Mazmur ini, apapun situasimu, apapun kesulitanmu, percayakan dirimu bahwa Dia penolong, bahwa Dia sumber mukjizat, bahwa Dia sumber berkat, bahwa Dia sumber keselamatan, bahwa Dia selalu menjaga kita semua. Percayakan dirimu. Tuhan mau lihat pribadimu sekarang. Masing-masing kita akan dilihat. Pendeta hanya bisa berdoa buat saudara. Yang menentukan hidup saudara adalah saudara sendiri. Sebagai hamba Allah, banyak orang berdoa minta doa sama kita. Kita pun berdoa. Tetapi yang menentukan saudara diberkati atau tidak diberkati, saudara sendiri. Tidak bisa diwakilkan. Yang membuka pintu surga saudara sendiri. Yang membuka keselamatan saudara sendiri. Yang melihat anak-anak saudara sukses saudara sendiri. Supaya aku dapat menyelamatkan kamu dan kamu dapat memuliakan aku. Tuhan rindu. Makanya begini, saudaraku. Bagi saya bukan suatu kebetulan Allah memperlakukanmu dengan ajaib. Tahun ini apapun yang terjadi, kita pasang tema di depan. Allah memperlakukan kita dengan ajaib di tengah-tengah kesulitan. Hari-hari ini terjadi. Haleluya. Seberapa besar kekuatanmu tidak akan mampu kalau bukan tangan Tuhan. Maka dari itu, saudara, yang kedua, Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Bertekunlah. Sabarlah. Yang kedua ini bertekun dalam doa. Yang pertama mempercayakan diri. Ya. Apa yang Tuhan mau kita lakukan?
Bagian kedua, bertekunlah dalam doa. Bagusnya dalam terjemahan lain bilang begini ya. Bersukacitalah karena kita boleh yakin tentang apa yang kita harapkan. Kalau menghadapi kesusahan, nah ini dia. Kalau menghadapi kesulitan, hendaklah kita berdiri teguh. Oh iman, tapi tidak cukup. Ayat ini ada lanjutan kata dan. Dan dalam keadaan apapun, tetaplah berdoa. Iman dan doa akan melewati. Saudara akan bisa menghadapi kesusahan. Ya, arti kata bertekun ini, ya, berdiri teguh dan dalam keadaan apapun tetap berdoa. Saudara lihat, tidak bisa lihat situasi dan keadaan. Kalau saudara fokus dengan situasi dan keadaan, mempengaruhi doamu, mempengaruhi iman. Bersyukur saudara punya iman. Saya percaya, meskipun COVID, meskipun perang, meskipun badai topan, meskipun badai pasir, penyakit berbagai macam, saya percaya, saya diberkati. Puji Tuhan. Tapi tidak cukup. Tuhan bilang, ayo, bertekunlah dalam doa, tetaplah berdoa. Maka Mazmur 50 ayat 14-15 juga demikian. Ya, pray to me when you are in trouble. Berdoalah kepadaku, kata Tuhan, kalau kamu punya masalah. Bukan sekedar beriman kepadaku kalau kamu punya masalah, tetapi berdoa kepadaku kalau kamu punya masalah. Ya, saya harap saudara paham ini yang mendengarkan. Terus yang ketiga, Amsal 18 ayat 14. Anda harus tahu apa yang kita harus tahu. Amsal 18 Ya. ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara lihat. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Yang poin ketiga. Jangan pernah kehilangan semangat. Pak, aku percaya Pak sama Tuhan. Aku sudah berdoa. Puji Tuhan. Tapi tatkala semangatmu patah. Kata semangat ini kadang naik turun, kadang percaya, kadang tidak, kadang ragu, kadang Tuhan, terima kasih hari ini kau berkati 10 kali lipat, bahkan 30, 60, 100 kali lipat. Puji Tuhan, praise the Lord. Tiba-tiba 2 hari kemudian, tidak ada pemasukan. 2 hari kemudian, semua serba sunyi. Suasana sunyi, dompet sunyi, pemasukan sunyi, keuntungan sunyi. Baru saudara patah semangat. Kenapa Tuhan tidak tolong? Itu patah semangat. Amsal 18 ayat 14 ini berkata, semangat seseorang dapat meringankan penderitaan. Haleluya. Jadi situasi dan keadaan ini ya sudah saudara hadapi. Saudara bersahabat. Apapun keadaan, mau perang ke, mau wabah penyakit ke, saudara bersahabat. Semangat seseorang dapat meringankan penderitaan. Tetapi apabila semangat sudah patah, apalagi yang masih dapat diharapkan? Hanya nangis, terus menangis dan menangis dan menangis. Itu bukan jawaban. Janda Sarpat pun besok mau mati, dia bekerja. Apa dia lakukan?
dengan minyak dan tepung, dia masih garap itu minyak dan tepung. Ishak, coba kita lihat, di tanah Gerar, masa kering, dia tetap menabur. Artinya apa? Jangan lihat situasi dan keadaan. Oh, memang sudah nasib. Oh, memang sudah begini keadaan dunia. No. Saya mau bilang, sorga tidak pernah ada musim kering. Sorga tidak pernah ada musim sepi. Sorga tidak pernah ada musim pacaklik. Sorga segala sesuatu. Kelimpahan, kemakmuran, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, keselamatan. Di sorga itu penuh dan dimiliki. Justru itu, bagaimana sorga itu kita tarik berkat sorga. Bagaimana saudara cara menarik berkat sorga? Halo? Iman dan doa. Buka pintu. Kalau pintu satu tertutup, Tuhan punya banyak pintu di sorga untuk menyediakan bagi kita. Jangan ragu dengan Tuhan. Jangan pernah patah semangat. Kalau hari ini tertutup, hari esok pasti terbuka. Kalau hari esok terbuka sedikit, hari yang lusa akan terbuka lebar. Itu orang yang semangat. Sampai bertahun-tahun, engkau tidak akan pernah lihat jawaban. Kalau semangatmu sudah hilang. Semangat untuk apa? Mencari Tuhan. Semangat untuk apa? Mencari hadiratnya. Semangat untuk apa? Menyembah Dia. Semangat untuk apa? Membaca kebenaran firman-Nya. Semangat untuk apa? Melayani Dia. Itu orang semangat. Antusias. Orang yang berapi-api. Maka Wahyu berkata, ya, jangan panas dingin. Kalau panas, panas sekalian. Kalau dingin, dingin sekalian. Apa yang saudara harapkan sekarang? Berkat, kesehatan, jawaban. Ekonomi di hadapan Tuhan itu gampang. Apa susahnya bagi Tuhan? Tapi Tuhan mau lihat hati saudara. Maka kitab Matius berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain aku tambahkan. Mudah kan bagi Tuhan? Bapak bisa ngomong, tapi saya ngalami. Oh, kita sama-sama hidup, sama-sama punya Tuhan Yesus. Walaupun berbeda ladangnya, tapi saya percaya hari-hari ini kita diberkati Tuhan. Amsal 18:14 dalam terjemahan bahasa Inggrisnya bagus sekali dalam net. Bilangnya begini, roh seseorang menopangnya. Ini ada spirit, a person's spirit sustain him through sickness. Roh seseorang menopangnya melalui penyakit. Jadi kalau ada penyakit, itu roh semakin kuat. Ini bagusnya dalam net Bible nih. Saya sangat senang sekali. Tetapi siapa yang dapat menahan semangat yang patah? Nah, penyakit ini bukan sekedar penyakit. Penyakit ini bisa pengertiannya begini, ya, stres. Itu penyakit. Apalagi ketakutan, itu penyakit. Terus menerus gagal. Buka ini gagal, buka itu gagal, hari Senin gagal, hari Selasa gagal. Itu penyakit. Artinya apa? Saudara harus lebih tinggi roh saudara. Untuk mematahkan situasi dan keadaan, kegoncangan langit, bumi, laut, dan darat. Maka Tuhan bilang, siapa gunung batu? Siapa gunung yang diratakan? Zerubabel. Di dalam kitab Zakaria pun berkata, dengan roh Allah, Dia akan meratakan gunung-gunung. Roh Allah yang diam dalam dirupmu, Dia akan mematahkan
persoalan-persoalanmu. Makanya dia bilang ayat Alkitab ini. Ya. Roh seseorang yang menopangnya melalui penyakit. Ketika penyakit itu datang, maka roh saudara harus lebih kuat. Cara pandang saudara, pandang rohani. Melihat situasi keadaan dengan cara pandang rohani. Kalau lihat cara pandang jasmani, gugur iman saudara. Bingung saudara lihat situasi keadaan ini. Ini 1 bulan, kita nggak mengerti besok diperpanjang atau tidak. Kalau besok diperpanjang lagi, sudah ada beberapa kota, ya, naikkan bendera putih. Tapi anak Tuhan, jangan bendera putih kau naikkan. Kau masih punya Tuhan. Di sorga tidak boleh menyerah. Anak-anak Tuhan tidak boleh menyerah. Tetap semangat, tetap percaya. Kenapa? Karena roh saudara kuat. Roh yang itu dibangun yang kuat itu, dampaknya adalah ketika mereka hidup di dalam hadirat Tuhan. Makanya judulnya, di dalam hadirat aku tenang. In God time. Artinya inilah waktu Tuhan untuk memberkati anak-anaknya. Inilah waktu Tuhan untuk Tuhan nyatakan. Saudara lihat ya. Bagusnya hasil doanya Mazmur 50. Kembali ke Mazmur 50 ayat 23. Mazmur 50 ayat 23, ayat terakhir kita. Mazmur 50 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saudara buka Mazmur 50 ayat 23 ini dalam terjemahan lainnya. Ya, ini sangat memberkati. Ya. Saya baca dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dalam Net Bible, itu sangat memberkati, yang artinya begini. Siapapun yang mempersembahkan ucapan terima kasih, whoever present a thank offering honors me. Siapa yang mengucapkan syukur, artinya selalu berterima kasih baik tidak baik keadaannya. Diberkati hari ini sedikit, diberkati besar, atau belum melihat berkat hari ini, selalu ucapkan terima kasih. Makanya pujiannya bagus. Terima kasih Yesus, itu bagus. Ya, saya bersyukur. Supaya apa? Kalau saudara berkata terima kasih kepada Bapa, saudara menghormati Tuhan. Kepada siapapun yang mematuhi perintahku, aku akan mengungkapkan kekuatanku. Kalau di terjemahan baru dia bilang, siapa yang jujur ya? Coba bisa diulang? Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saudara garis bawahi, siapa yang jujur. Kejujuran itu penting. Gak usah bohong-bohong, haleluya. Katakan tidak, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya, jujur kacang hijau maksudnya. Ya, jujur. Kurang jelas lagi, jujur. Suami jujur kepada istri. Istri jujur kepada suami. Anak jujur kepada orang tua. Orang tua jujur kepada semua keluarga. Ketidakjujuran penghambat berkat. Haleluya. Kepada siapapun yang mematuhi perintahku, nah ini bagusnya Net Bible. Dia bilang, I will reveal my power to deliver. Aku akan mengungkapkan, aku akan menyingkapkan, aku akan memperlihatkan kekuatanku, my power. Untuk apa? Untuk aku sampaikan kepada umat-umatku.
Jadi hari-hari ini, masa sulit, masa sukar, aku akan menunjukkan kekuatanku. Oh hebat. Makanya saya bersyukur. Sebagai hamba Allah, saya melihat dengan kacamata rohani. Jemaat-jemaat Tuhan, engkau akan lihat bahwa tahun-tahun ini, sekalipun masa sulit, kekuatan Tuhan akan nyatakan. Dengan tangan Tuhan, Dia akan melindungi, Dia akan memberkati, Dia akan membackup, Dia akan terus menaungi, Dia menatang kita, Dia mengangkat kita, sampai kita sempurna. Dijemput ke Dia, datang kedua kali. I will reveal my power. Sesungguhnya Tuhan rindu untuk menyatakan kekuatannya kepada kita. Tapi karena kita tidak mengerti, karena kita kurang bijaksana, karena kita menganggap sepele doa, kita menganggap sepele hubungan Tuhan. Alkitab ini mencatat, pray to me when you are in trouble. Ayo berdoa kalau ada masalah. Tidak bisa diselesaikan dengan pikiran kita. Aduh, saya sudah punya banyak pengalaman di sini. Sudah banyak pengalaman. Makanya saya bisa berbagi hari ini. Dari sudut pandang rohani, sudut pandang Alkitab, dengan sudut pandang kehidupan kami sehari-hari, dari masa lalu sampai masa hari ini, kuncinya cuma satu, iman dan doa. Iman dan doa itu harus berjalan bersama, tidak bisa beriman. Iman berkata, sebiji sesawi memindahkan gunung, saya setuju. Tetapi Alkitab juga mencatat, kalau engkau tidak berdoa, engkau tidak akan bisa mengusir setan. Engkau tidak akan bisa mengusir segala sesuatunya. Engkau tidak akan bisa menarik segala berkat. Tidak bisa menurunkan api, Elia. Menurunkan hujan, itu doa. Bukan Elia tidak percaya. Tetapi Elia berdoa menurunkan hujan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya rindu supaya gereja Tuhan memahami bagaimana kita mau hidup. Ya, tolong judulnya, mari silakan pemusik. Ya, saya rindu supaya kita benar-benar dalam hadiratnya. Ini kita camkan. Hanya di dalam hadiratnya aku tenang. Mari kita masuk di dalam doa-doa kita. Kurabaya Sagata. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang aman. Semuanya sia-sia dan
angkat tinggi-tinggi tubuh dan darah Kristus. Kita menghormati Dia. Di tangan kita ada roti dan anggur. Hari ini juga Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya Engkau sendiri dengan tangan-Mu sendiri Bapa, Engkau menjadikan roti dan anggur ini benar-benar di tangan kami adalah tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami makan dan minum, ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, supaya benar-benar kami menghormati pengorbanan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus di tangan kananmu. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi-tinggi darah Kristus di tangan kanan. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kinarabaya sakat akal. Mari kita datang. Kita menyembah Dia dengan pujian. Kenalarabaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Aku tidak akan menyerah Tuhan. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat
Kinalarabaya sanggu. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kami Bapa, apapun badai yang terjadi, kami tetap berserah kepadamu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Idalah Rabai asakan. Haleluya Jesus. Bapa, Engkau lihat umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Mari Bapa, Engkau sumber pertolongan, Engkau sumber jawaban. Mereka terus menantikan-Mu, mereka terus berseru kepadamu. Kinalarap ayas. Doa kami hamba-Mu Bapa, mari Engkau yang memeluk mereka, Engkau yang menaungi umat-Mu Tuhan. Sekalipun ada masa sulit terjadi, tapi iman pengharapan kami percaya di dalam doa-doa umat-Mu, mereka akan melihat jawaban demi jawaban. Mereka akan melihat kekuatan tangan-Mu akan terjadi bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kebaikan-Mu akan terjadi, akan terjadi, akan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus akan terjadi Tuhan. Kinalarabaya, kita mengakhiri ibadah kita. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Akhir daripada ibadah ini, semua campur tangan-Mu. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kalau kami saat ini ada, itu semua karena Engkau. Engkau akan memelihara kami umat-umat-Mu mulai hari ini sampai minggu depan. Kami berjumpa lagi. Kami percaya pintu sorga terbuka bagi setiap umat-umat-Mu yang percaya. Mereka akan mengalami kelegaan, mereka akan mengalami sukacita, damai sejahtera terjadi bagi mereka semua. Angkat kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu,
Diberkatilah pendidikan anak-anakmu. Diberkatilah setiap lumbung-lumbungmu. Apa yang engkau kerjakan lewat tanganmu akan selalu dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah akan selalu Tuhan tuntun sehingga penuhlah sukacitamu. Diberkatilah engkau di bumi dan namamu tercatat di sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.